Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan awal hari kita yang kita awali dengan sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, akan menjadi awalan yang kemudian berlanjut pada saat-saat berikutnya sampai kita masuk petang hari, senantiasa dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena awalan itu akan terus mengiringi sampai pada penutupannya. Bapak sekalian, pagi hari ini kita ingin sedikit mengambil fawaid apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingatkan kepada Quraisy saat awal Nabi berdakwah, mengajak mereka ke dalam Islam atau kepada tauhid. Satu di antara ucapan Nabi adalah ishtaru anfusakum ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai segenap Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri, sesungguhnya kelak aku tidak lagi bermanfaat buat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ingatkan pula kepada kerabatnya, ya Abbas, wahai Abbas, ini paman Rasulullah SAW, la ughni anka minallahi syai'an. Aku nanti tidak akan bermanfaat buat kalian di hadapan Allah Ta'ala. Ya Sofiyah amata Rasulillah, wa ya Sofiyah bibi Nabi, la ughni anki minallahi syai'an. Aku nanti tidak lagi bermanfaat buat Anda sedikit pun. Bahkan Nabi tegaskan kepada putrinya tersayang, ya Fatimah binta Muhammadin, wa ya Fatimah putri Muhammad, salini min mali. Kalau soal harta silahkan minta kepadaku, masyiti semau kamu. La ughni anki minallahi syai'an. Tapi aku nanti tidak lagi bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun. Bapak sekalian, kalimat Nabi ini mengingatkan pada kita hari-hari yang harus kita renungkan, bahwa kita akan menemui hari di mana seluruh apa yang kita miliki, harta kita, kekuasaan kita, kerabat-kerabat kita, bahkan walaupun kita punya kerabat yang paling baik sekalipun seperti kerabat seperti Rasulullah SAW, manusia terbaik, saat ini kita punya kerabat dari turunan Nabi, semua itu tidak akan lagi memberikan manfaat buat kita, kecuali kita telah mempersiapkan bekal-bekal yang khusus untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sekarang adalah merupakan sepenggal singkat dari perjalanan panjang
yang akan kita lalui. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang orang-orang yang bertakwa, beliau diantara menyebutkan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah ketika seorang hatinya ada rasa takut kepada Allah Al-Jalil. Sehingga takutnya mewarnai kehidupan dia untuk senantiasa menahan diri dari hal-hal yang merupakan bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga diantara doa yang Nabi ajarkan pada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, anugerahkan rasa takut kepadamu yang bisa memisahkan antara diriku dengan kemaksiatan kepadamu. Wal amalu bitanzil, takwa itu adalah ketika orang mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia belajar serius, lalu dia memahami, lalu dia mengamalkan. Kemudian waridha bil qalil. Takwa itu adalah dia punya rasa ridha terhadap pembaikan Allah yang sedikit. Dia punya rasa qanaah dengan pemberian Allah. Dia yakin apa yang dari sisi Allah Ta'ala. Dan semuanya itu kembalikan kepada Allah. Allah membagi-bagi kepada para hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan dia ridha dengan apa yang dia dapatkan dari Allah, jatah dunia walaupun sedikit. Karena Allah berbuat dengan hikmahnya. Wal istidadu liyaumir rahil. Ini akan kita, yaitu yang kita maksudkan berkaitan dengan yang kita sedang bicarakan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka senantiasa istidad, senantiasa dia bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan sangat panjang. Kita akan melalui hari-hari yang sangat panjang, yang sekarang ini kita sedang di fase sepenggal singkat dari kehidupan yang sangat panjang. Hari-hari kita di dunia ini, paling-paling umurnya ya kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan umur yang lebih, ya ada sih, ada di Kampa, ada di Jogja itu, Gunung Kidul Pak, ada yang sampai umurnya itu 158. Ada yang lebih, tapi ya 1-2. Mungkin itu juga Indonesia nggak tahu ada berapa. Tapi rata-rata umur 60 sampai 70 tahun. Sehingga ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang bapak-bapak, kam umruk, Pak, panjenengan umurnya berapa? Situn, 60. Kata Fudail, idan mundu sab'ina sanah tasir ilallah yushiku antasila. Bahwa berarti panjenengan Pak sudah sejak 60 tahun yang lalu terus berjalan menghadap Allah, yang boleh jadi sudah hampir nyampe. Karena memang rata-rata umur umat Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, at-ta'rifu tafsirah. Memangnya Bapak tahu maknanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni lillah wa inni ilaihi raji'un. Aku hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Fudail, Pak, kalau orang dia tahu bahwa dia adalah milik Allah dan nanti pasti akan kembali kepada Allah, pasti
pasti nanti akan ditanya. Pasti nanti akan ditanya. Dan kalau orang dia tahu, yakin bahwa nanti akan ditanya oleh Allah, apa yang telah dia siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka disinilah seorang mukmin bagaimana dia senantiasa punya kesadaran, persiapan untuk menghadap Allah hari-hari saat nanti dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari setelah kematian kita panjang. Sangat panjang. Bayangkan saudara sekalian, kata Allah, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga ada orang yang mereka tertahan hisabnya, karena hisabnya tertahan dengan hisabnya, sama-sama ahlul jannah, tetapi fuqara wal masakin dia sudah mendahului masuk surga 500 tahun. Setengah hari 500 tahun. Mendahului orang-orang kaya. Kan orang kaya mesti harus dihisab dulu, dan hisabnya sesuai dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kehidupan kita yang kita rasa mungkin kelihatan panjang padahal sangat pendek. Panjang itu karena belum kita lewati. Kalau udah kita lewati puluhan tahun yang lalu, itu kayak singkat banget. Bapak-bapak yang sudah umurnya 50, 60, 70, 60 tahun yang lalu boleh jadi kayak baru kemarin. Rasanya merasanya dia masih baru hadir di dunia, padahal udah panjang. Apalagi kalau kemudian nanti kita telah masuk, yaitu di kampung akhirat. Maka orang-orang mereka apalagi menghadapi kesulitan yang sangat dahsyat, hari-hari yang sangat panjang itu seakan-akan tidak hanya lebih dari 1 jam, tidak hanya lebih dari sesaat. Sehingga orang yang bahkan menikmati kenikmatan yang berpuluh-puluh tahun, bahkan orang yang paling nikmat sekalipun, kata Nabi, yu'ta bi an'ami ahli dunya yaumil qiyamah. Besok dari kiamat akan didatangkan seorang yang mereka di dunia itu paling nikmat, paling lezat, paling merasakan segala kesenangan hidup. Dan itu boleh jadi bertahun-tahun, bahkan kalau perlu sepanjang hidup dia tidak pernah merasakan yang tidak enak. Tapi itu enggak ada. Nabi katakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, tapi dia termasuk ahlun nar dari kiamat kelak. Faisba kasabqatan. Lalu dia dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marobika na'imun qad. Hambaku, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa katanya? Wallahi ya Rabb. Enggak pernah ya Rabb. Itu orang yang di dunia paling merasakan kenikmatan sepanjang waktu. Begitu sekali dia dicelupkan ke neraka, maka dia seakan tidak pernah merasakan kenikmatan sepanjang hidupnya. Bapak sekalian, maka seorang mukmin adalah orang yang mereka suka merenung tentang apa yang akan dialami pasca kematian. Dia renungkan tentang perjalanan kehidupan dia. Sekarang kita masih di dunia. Yang kesempatan kita hanya tinggal di dunia sekarang ini. Kesempatan kita tidak akan lagi berulang ketika kita telah kedatangan al-maut. Sehingga orang-orang yang mereka telah kedatangan al-maut
Apa yang diungkapkan oleh Allah tentang mereka? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu. Kalla innama hiya kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, ucapannya, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku hidup kembali. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Untuk apa sih? Ya Allah, aku ingin beramal yang dulu aku tidak lakukan. Kata Allah, kalla, oh enggak bisa. Itu hanya ucapan lesannya saja. Di dunia ini aja, sekalian, rata-rata orang kalau dikasih sakit, itu angan-angannya, mbok nanti kalau saya sudah sehat, oh saya akan begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Bayangannya jadi orang soleh yang Masya Allah sergap ke masjid, duduk di majelis taklim, kemudian akan banyak beramal soleh. Begitu sehat, balik kayak apa yang biasa dia lakukan. Lupa dengan waktu dia mau mati, waktu dia sakit, yang dia kemudian berangan-angan kayak gitu, itu rata-rata hanya angan-angan belaka. Seandainya dia dikembalikan betul, Allah tahu pasti dia akan kembali seperti kebiasaan lama. Ucapannya adalah hanya satu keinginannya, Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku menikmati kehidupan. Sama dengan ungkapan yang lainnya, kata Allah, ketika datang ajal mereka, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, mbok ya diundurkan barang sebentar aja kematianku. Untuk apa sih? Fa'asaddaqu aku minas salihin. Aku pengen sedekah, aku pengen jadi orang soleh. Tapi itu hanya sekedar, ya ini angan-angan. Sekalian, tapi itulah yang akan menjadi satu-satunya angan-angan seorang mereka sudah kehabisan waktu. Oleh karena itulah, setiap kita bangun tidur kayak gini, Bapak sekalian, kita diingatkan dengan doa kita bagaimana? Doanya bagaimana bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami yang setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kami akan dikembalikan. Doa ini sekalian mengingatkan kepada kita, wa ilaihin nusyur, kita adalah orang-orang yang pasti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masih sekarang dikasih waktu oleh Allah, hidup setelah mati. Tidur itu diungkapkan dengan bahasanya kematian, yaitu al-mautu sughra, kematian kecil. Yang kemudian kita dikasih umur lagi. Alhamdulillah aku masih hidup. Tapi apa maksudnya alhamdulillah aku masih hidup itu? Yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menghadap Allah. Sekarang kita masih dikasih waktu untuk siap-siap. Yang kalau kita masih punya waktu, Bapak sekalian, paling enggak ada 2 poin penting yang selalu harus kita lakukan. Pertama, menambah amal saleh, baik itu meningkatkan dan menambah amal-amal kita yang akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, kesempatan untuk kita memperbaiki kemarin-kemarin yang masih kurang dan bahkan rusak. Sehingga bagaimana kita betul-betul kembali kepada Allah itu dengan persiapan yang betul-betul cukup. Sebab, Bapak sekalian,
Seandainya kita kembali kepada Allah tanpa persiapan, saat nanti kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala, kata Allah, hari-hari kembali kepada Allah itu sangat menakutkan. Sehingga Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah, wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat Anda nanti dikembalikan menghadap Allah Ta'ala. Saat nanti Anda akan yaitu kembali menghadap Allah Ta'ala. Lalu hari-hari menghadap Allah ini bukan sekedar hanya kembali, tapi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dan tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Allah Ta'ala. Kalau hari itu orang yang berbuat baik akan dilipatkan oleh Allah kebaikan dia 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, sampai lipatan yang tidak terhingga. Itu adalah karunia Allah Ta'ala. Karena kemurahan Allah. Dan kalau saat itu orang yang mereka datang dengan keburukan dan Allah balas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Yang ada adalah orang yang mereka menemui kehidupan yang penuh dengan rahmat Allah, yang Allah berbuat baik kepada hambanya berlipat-lipat kali dengan amal dia, dan keadilan Allah bagi orang yang mereka telah melakukan keburukan ketika sepanjang ini kehidupan dia. Sekalian, yang kalau kita menghadap Allah tanpa bekal, apa kata Allah? Hari itu menjadi hari yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari itu akan menjadi hari di mana hati manusia dibuat bergolak dan mata manusia dibuat terbelalak melihat kenyataan yang super dahsyat. Sekalian, ada titik-titik rawan yang mesti kita harus renungkan. Titik rawan yang pertama saat kita menjelang kematian. Nabi kita katakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci pula bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, karahiyatul maut, ya Rasulullah, benci kepada kematian. Kulluna nakrahul maut. Kita semuanya ini orang-orang yang benci kepada kematian, ya Rasulullah. Benar nggak kira-kira perkataan Aisyah itu, Pak? Kalau ditawari sekarang, Pak penjenengan pengen sedo sakniki napa binjang-binjang? Gimana? Pak penjenengan mau mati sekarang atau besok-besok? Gimana? Ya rata-rata kita jangan sekarang lah, jangan sekarang. Setiap kita takut mati atau benci kepada kematian. Sehingga Allah katakan, waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Apa artinya? Artinya apa? Sakaratul maut itu kedatangannya adalah pasti, dan itu adalah perkara yang hak, yang Anda selalu lari-lari dari kematian. Yang Anda selalu menghindar dari kematian, dari sakaratul maut. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau sakit, berobat. Kalau kepanasan, berteduh.
Itu semuanya bentuk kita lari dari kematian. Tapi kematian pasti datang, dan kematian sifatnya datangnya mendadak. Pasti dan mendadak. Nggak pakai WA dulu, nggak pakai dikasih tahu dulu, tahu-tahu mati. Sehingga ada orang mereka baru ngakak-ngakak, tahu-tahu mati. Ada ngakak-ngakak, cerita sana, cerita sini, sampai itu ketawa-ketawa lebar, tahu-tahu bisa nyebrung jurang mati. Teksek. Ada orang baru pit-pitan, ngelibak langsung mati. Ada orang baru tena sat-set, kemudian duduk sebentar langsung mati. Ada orang pesan kopi, kopinya dia hidangkan, orang udah mati. Ada orang tidur lelap, bablas, nggak balik, nggak bangun lagi. Berapa banyak kita temukan apalagi di akhir zaman al-mautul faj'ah, kematian yang tiba-tiba. Sering orang dibuat terkaget-kaget, tahu-tahu dengan lelayu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali kepada Allah si fulan binti fulan. Loh, tadi itu baru ngobrol sama saya, Ci. Tadi itu baru saya sama dia ngomong-ngomong. Sehingga orang sering dibuat terkejut-kejut, gak nyangka-nyangka dia secepat itu kembali kepada Allah Ta'ala. Mas kalian, kematian itu sangat menakutkan bagi setiap orang. Tapi takut kematian itu ada dua. Takut mati karena cinta dunia, itu yang tercela. Sehingga orang seperti ini, orang yang tidak punya harapan untuk masuk ke kampung akhirat, dan tidak punya harapan bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga kematian itu adalah bagi dia kehancuran segala-galanya. Yang kedua, takutnya seorang mukmin yang merasa dia butuh persiapan yang lebih sempurna lagi. Tapi kita nggak mungkin akan bisa sempurna persiapannya menghadap Allah, karena pasti akan selalu ada kekurangan-kekurangan. Sehingga ketika Allah katakan, fastaqimu ilaih, hambaku, luruslah Anda, istiqomah Anda, luruslah Anda, lencenglah Anda dalam berjalan menuju Allah Ta'ala, jangan pilok-pilok. Tapi itu nggak bisa. Tapi itu nggak mungkin. Dari mana nggak mungkinnya, kata Allah? Kata Allah berikutnya, fastaqimu ilaih wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Kata para ulama, perintah kita untuk istiqamah, lenceng menghadap Allah, kemudian diikuti dengan perintah kita beristighfar, itu menunjukkan bahwa kita tidak mungkin bisa istiqamah 100% dalam kehidupan kita. Pasti akan sangat banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Seandainya, minta maaf, panjenengan tidak pernah kelihatan maksiat belas, yang ada itu sholat, poso, sodako, pokoknya uripnya itu full kayak ketaatan. Ada enggak kira-kira kekurangannya? Pasti ada. Pasti ada. Contoh umpamanya, kalau kita ini sholat, khusyuknya harusnya berapa persen? Pinten Pak? 100%. 100%. Tapi mana ada di antara kita yang khusyuknya 100%. Kadang-kadang khusyuknya kita ini kayak sinyal HP di tengah hutan. Drup, sedikit, lalu belas hilang. Nanti drup lagi, muncul lagi, dikit, kemudian hilang lagi. Khusyuknya kita banyak yang mesti kurang. Banyak yang kita kurang. Coba umpamanya tadi yang dibaca imam kita yang rakaat pertama surat apa? Ikhwan. Al-Hadid, Masya Allah, barakallahu. Kadang-kadang kita ingatnya sholat itu pas ketika salam takbirat, pas ketika takbiratul ihram, habis itu terus pelesir kemana-mana, pikirannya itu melayang kemana-mana, sadar sholat itu kalau salam terakhir. Wah, serampung sholatnya.
Tadi pikirannya ya ikut juga rukuk, sujud, berdiri, tapi pikirannya itu ngembiah kemana-mana, ngerambiang kemana-mana, kemudian baru kembali sholat itu ketika sudah salam. Sekalian, seandainya kita bisa khusyuk 100% umpamanya. Tapi Allah katakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk merekap, menghitung nikmat Allah, pasti kata Allah, nggak mungkin sanggup. Nggak mungkin sanggup. Padahal kewajiban kita menerima nikmat itu apa? Bersyukur. Kalau nyun ngapunten, ngitung saja nggak bisa. Bagaimana mensyukuri pernikmat? Lebih nggak bisa lagi. Lawong yang sudah bisa kita rekap itu yang kita syukuri aja masih dikit banget. Apalagi yang tidak bisa kita rekap. Contoh nikmat waktu umpamanya. Yang waktu itu dalam waktu 1 menit saja bisa merubah dari calon ahli nar menjadi ahlul jannah. Bisa nggak? Gimana caranya? 1 menit itu bisa merubah calon ahlul nar menjadi ahlul jannah. Ada nggak kisahnya? Ketika Nabi menjenguk anak seorang Yahudi yang sedang sakit. Lalu Nabi diantaranya tawarkan kepada anak ini untuk masuk Islam. Lalu anak ini noleh kepada sang bapak, isyarat kayak minta izin, si bapak bilang, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Muhammad, taati Rasulullah SAW. Maka si anak itu kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 1 menit nggak? Nggak ada. Lalu mati teksek. Habis itu langsung mati. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Dalam hitungan 1 menit bisa merubah orang dari calon ahlul nar menjadi ahlul jannah. Artinya waktu itu sangat berharga. Sehingga orang yang menyanyiakan waktu, kata Ibnu Qayyim, itu lebih parah dibandingkan dengan musibah kematian. Kata beliau, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Kata beliau, fa inna idha'atal waqti taqta'uka anillah wa anil akhirah wal maut wa amal maut yaqta'uka anid dunya. Kalau dalam menyanyiakan waktu itu akan memutuskan Anda dari Allah dan ampung akhirat yaitu surga. Karena nyambungnya kita dengan Allah hanya dengan amal soleh, dan dimasukkan kita ke surga juga hanya dengan sebab amal soleh. Kalau waktunya tidak dia pakai untuk beramal soleh, dia akan terputus dari Allah dan kampung akhirat itu surga. Terputusnya dari Allah dan surga itu nggak bisa diganti oleh apapun, walaupun di tangan dia dunia dan seisinya. Tapi kalau orang kena musibah kematian, sehingga terputus dari dunia dan seisinya, tapi dia mendapatkan Allah dan dia mendapatkan surga, bahkan walaupun ketika dia masih hidup, dia menjadi orang yang nyun ngapunten kere, paling sengsara. Tapi orang yang hatinya itu nyambung dengan Allah, itu dunianya akan menjadi jannatud dunia, surga dunia. Contoh paling gampang diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau hidupnya itu dari penjara ke penjara.
penjara, keluar, ditangkap lagi, di penjara lagi, sampai matinya beliau di penjara. Bukan karena melakukan kriminalitas, tapi ulama-ulama ahlul bid'ah itu yang sering menjadi rivalnya Syekhul Islam, yang karena Syekhul Islam itu ulama yang selain menjelaskan al-haq, beliau melakukan rudud, bantahan-bantahan kepada Syiah, kepada Sufi, kepada Aklani, kepada Kuburiyun, dan semisalnya, sehingga musuhnya banyak banget. Apalagi kalau ahlul bid'ah ini dekat dengan penguasa, menjadi penjilat berat. Jilatnya itu sampai kelomoh, kadang-kadang. Tahu kelomoh enggak? Jilatnya itu keterlaluan banget. Di zaman Syekhul Islam itu ada namanya Sultan Ibnu Qalawun. Dia dikelilingi oleh ulama penjilat yang selalu berfatwa supaya menangkap Syekhul Islam atau mengusir atau bahkan membunuh. Yang oleh Ibnu Qalawun hanya ditangkap, di penjara. Kemudian satu saat Ibnu Qalawun itu dijungkelkan oleh Jasingkir. Maka terkuditalah dia oleh Jasingkir, Jasingkir naik, Ibnu Qalawun dia terjungkel. Ulama ahlul bid'ah ini setelah dia lepas dari Ibnu Qalawun, sekarang yang naik Jasingkir, dia mencelok ke Jasingkir dan menjilat Jasingkir. Melihat pemandangan kayak gitu itu betapa mendidihnya darah yaitu Ibnu Qalawun. Maka dia bertekad untuk mengkudeta kembali Jasingkir. Qadarullah, dengan takdir Allah, biidznillah, berhasil. Turunlah Jasingkir, naiklah Ibnu Qalawun. Begitu Ibnu Qalawun naik, ulama penjilat ini mau balik lagi kepada Ibnu Qalawun, pengen menjilat lagi. Model-model Durno kayak gini, tahu nggak? Sengkuni, Pak. Sengkuni atau Durno, Pak? Model-model penjilat kayak gini itu, setiap zaman itu ada. Bahkan ada yang wes randuwe rai gediek. Gimana dulu menjilat yang ini, kemudian pindah lagi menjilat ini, sehingga hanya pindah-pindah dilatih ibaratnya yang pengen dia inginkan. Sudah nggak punya muka lagi. Sekalian, maka ketika dia mau menjilat Ibnu Qalawun, justru Ibnu Qalawun kemudian beliau keluarkan Syekhul Islam dan membawa secari kertas yang isinya fatwa mereka dulu yang menyuruh untuk membunuh Syekhul Islam. Harapannya Ibnu Qalawun, Syekhul Islam berfatwa, pateni wae wong kuwi, bunuh aja semuanya itu orang. Tapi justru Syekhul Islam dengan wasilah beliau, ulama-ulama penjilat ini bisa kembali kepada Ibnu Qalawun. Begitu akhlak ini ulama Ahlussunnah, saat dia punya kuasa untuk menghabisinya, dia bisa memaafkan. Ketika dia dekat dengan penguasa, dia menasihati, bukan menjilat, menasihati, membimbing. Begitu ulama Ahlussunnah sepanjang zaman. Mas kalian, beliau, Syekhul Islam itu hidupnya dari penjara ke penjara, sampai matinya di penjara. Ketika menghadapi permusuhan para musuh-musuhnya yang pengen berusaha untuk menghabisi beliau, apa kata beliau? Maya paluna a'da'i, apa sih yang diinginkan para musuh-musuhku itu? Inna jannati fi sadri, surgaku itu ada di dadaku. Artinya kemanapun beliau pergi dan berada, surganya itu netap di dadanya. Tetap bisa merasakan kenyamanan. Wa in qataluni faqatli syahadah wa in habasuni fahabsi hulwah wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau dia sampai berhasil membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah, syahid.
Kalau mereka berhasil menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka ketika mendekam dalam penjara, aku sedang khalwat dengan sang kekasih dan itu kenyamanan. Kalau aku kalau aku diusir sehingga terdeportasi dari negerinya, aku rehlah. Itu adalah aku sedang plesir semuanya kenyamanan dan kelapangan dada. Dan itu jannatul dunia. Nanti ketika saat menjelang kematian, Allah katakan barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Pertanyaannya adalah bagaimana hari-hari saat menjelang kematian itu kita bisa menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi suka bertemu dengan Allah Ta'ala, sedangkan kita ini semuanya orang benci dengan kematian. Nabi katakan kepada Aisyah, bukan begitu ya Aisyah. Maksudnya itu, orang mukmin itu kalau dia menjelang kematiannya, dia akan disampaikan kabar gembira tentang rahmat Allah, ampunan Allah, tempat yang akan dia tempati. Sehingga kerinduan dia untuk segera bertemu dengan nikmat Allah, bertemu dengan Allah dan nikmatnya itu semakin menggebu-gebu. Semakin menggebu-gebu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan seperti ini menjelang kematian? Kata para ulama, man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana seorang menjalani kehidupan seperti itu dia akan nanti mengalami kematian. Kalau, Bapak sekalian, hari-hari ini kita bisa merasa nyaman sholat, kita bisa nyaman baca Quran, kita bisa merasa nyaman berdoa, kita bisa merasa nyaman berzikir, kita bisa merasa nyaman taat kepada Allah, kita bisa tenang menjauhi perbuatan maksiat. Sehingga ini an-nafsul mutmainnah, ini jiwa yang tenang. Maka insya Allah dia nanti di saat hari menghadap Allah akan seperti itu. Tapi kalau hari-hari ini kita gelisah dengan sholat, nggak nyaman dengan sholat, nggak nyaman dengan baca Quran, nggak nyaman dengan zikir, nggak nyaman dengan kita duduk di majelis ilmu, nggak nyaman kita dalam mentaati Allah, nggak ada nyamannya bahkan dengan maksiat-maksiat dan membuang-buang waktu. Sangat besar kemungkinan dia di hari menghadap Allah, dia benci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berpikir tentang saat kita nanti menghadap Allah, adalah hari-hari ini yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengelola jam-jam yang kita miliki. Dan sungguhnya kita, seorang mukmin itu diajari praktis. Yang lalu sudah lewat, yang akan datang belum milik kita, nggak usah begitu dipikirkan dengan beban-beban yang macam-macam. Yang sekarang yang ada itu waktu yang sekarang sedang kita hadapi ini. Sekarang saya sedang melakukan hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Kalau ini bisa menguasai kita, Bapak sekalian, sehingga selalu kita berusaha untuk setiap saat dalam keridhaan Allah, itu akan menjadi betul-betul sukses yang luar biasa saat nanti kita menghadap Allah Ta'ala. Sehingga yang penting waktu yang sedang sekarang kita miliki itu kita sedang melakukan hal yang Allah ridhai atau tidak. Orang yang akan merasakan surga akhirat, di dunia dia akan merasakan surga dunia. Karena inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa dia tidak pernah masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga yakni akhirat. Dan ini pula yang diminta oleh Nabi kita dengan ungkapan Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu.
Kelezatan melihat wajah Allah kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala. Ketika kita menjadi ahlul jannah, ada kenikmatan, kesempatan melihat wajah Allah, dan itu puncak kenikmatan, karena kenikmatan melihat wajah Allah itu bahkan bisa melupakan kenikmatan jannah, padahal kenikmatan jannah itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, sekedar lintasan pun enggak. Itu puncak kenikmatan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan di dunia baginya adalah surga, dan ini tambahannya ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Kerinduan kepada Allah itu di dunia. Sehingga dia punya kerinduan kepada Allah, itu yang membuat kemudian suasana kehidupan kita itu memiliki rasa nikmat dan lezat berkaitan dengan ketaatan-ketaatan. Orang kalau tidak punya kerinduan kepada seorang, ya tidak ada bayangan bertemu, nggak ada keinginan untuk bertemu, nggak ada itu nikmat-nikmatnya membayangkan kalau nanti ketemu dengan dia, itu kalau nggak ada kerinduan. Lupa semuanya, lupa semuanya. Dia lupakan Allah, Allah pun buat lupa dia dengan diri dia sendiri. Gimana ayatnya tadi? Ayatnya gimana tadi? Jangan kamu menjadi orang yang melupakan Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa dengan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Terus sekalian, orang yang mereka di dunia, mereka ada kerinduan kepada Allah, itu yang akan membuat dia memiliki rasa manisnya iman. Ada rasa lezatnya iman. Titik pertama, bagaimana kita saat menjelang kematian, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Sampai kata Nabi, ketika mayat itu dusung itu ke kuburan, apa ucapannya? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Dia ingin segera bisa bertemu dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, bayangkan saat kita nanti di alam barzah, kita lewati semua alam barzahnya, saat nanti kita mendapat Allah, saat nanti Allah membagi kitab catatan amal buat kita. Bayangkan saat itu dengan tangan yang mana kita akan menerima kitab catatan amal. Yang lembaran-lembaran kitab catatan amal adalah hari-hari yang kita miliki sekarang ini. Hari ini adalah lembaran yang kita mengukir di lembaran tersebut. Apa yang kita lakukan di hari ini, itu akan terus dikumpulkan lembaran-lembaran ini sebanyak kehidupan kita. Nanti akan dijilid, dibendel, kita suruh baca sendiri kitab catatan amal itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Wahai hambaku, sekarang baca kitab kamu sendiri. Ini kamu baca kitab kamu sendiri. Diri kamu sendiri yang sekarang merekap amal-amal Anda. Lihat gimana kira-kira keadaan nasib Anda. Lihat ini catatan amal Anda. Maka hari itu kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Kata Allah, adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan datang itu kawan-kawannya. Kawan-kawan, ini kitab catatan amalku, baca nih.
Baca ini kitab catatan amalku, ini salatku, ini dakwahku, ini sedekahku, ini puasaku, dan seterusnya. Dia berbangga kepada kawan-kawannya, isi kitab catatan amal yang bagus-bagus yang dia terima dengan tangan kanan dia. Yang penting, Bapak sekalian, kok kenapa dia di dunia kok dulu semangat banget dia beramal kayak gitu? Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah, karena aku sangat yakin kalau akan ada hari rekapan amal. Keyakinan ini yang membuat seorang dia itu kemudian betul-betul terdorong untuk dia beramal dan militan. Karena yakin. Apa yang membuat para sahabat Nabi ketika masih di Mekah disiksa habis-habisan, kayak Bilal, kayak Ammar bin Yasir, kayak Khabbab ibn al-Ard, dan para sahabat-sahabat yang bangsa pun juga tidak lepas dari siksaan. Nabi sendiri juga mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan, apalagi setelah wafatnya Abu Thalib. Kenapa mereka bisa militan kayak gitu, kemudian mereka siap untuk menjadikan nyawanya taruhan, mempertahankan agamanya? Karena ini donantu anni mulakin hisabiyah, nanti akan ada hari rekapan amal. Apa yang membuat para sahabat Nabi dia dengan sukarela, dengan lapang dada harus menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah, hijrah 450 kilo jalan kaki dalam bayang-bayang ancaman Quraisy dengan bekal yang sangat minimal. Bahkan ada di antara mereka yang harus total meninggalkan semua aset-aset dunianya hanya untuk bisa melenggang ke Madinah, karena mereka yakin ini sedang berdagang dengan Allah. Dia jual sedikit barangnya, Allah akan ganti yang lebih besar. Sehingga Suhaib ketika nyampe di Madinah disambut hangat oleh Nabi. Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, sungguh sangat beruntung perdagangan Anda, wahai Abu Yahya. Apa yang buat mereka begitu bisa melepaskan dengan murah semua yang dia miliki, kemudian untuk melenggang sekian jauh jaraknya? Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Apa yang membuat Abu Dahdah ketika mendengar ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah, barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pengembaliannya. Begitu membaca ayat ini, Abu Dahdah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah menginginkan pinjaman dari kita. Naam, iya. Dan Allah akan kembalikan berlipat-lipat. Ya Rasulullah, kebunku aku pinjamkan kepada Allah. Berapa luasnya kebun Abu Dahdah? Nggak tahu. Tapi isinya 600 pohon kurma. Banyak nggak? 600 pohon kurma. Kita punya satu pohon kurma untuk dilepaskan aja mungkin iman-iman banget. Ini 600. Apa yang membuat Abu Talhah ketika mendengar ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Anda tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan sampai Anda menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Ketika Abu Talhah mendengar ayat ini, langsung diperiksa semua hartanya. Dia dapatkan harta yang paling dia cintai, kebun Bairuha yang ada di depan Masjid Nabawi. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah dengar ayat ini dan aku telah periksa seluruh hartaku dan aku dapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bairuha. Ya Rasulullah, aku serahkan kepada engkau untuk digunakan di jalan Allah sesuai dengan arahan Allah Ta'ala. Malun rabihun, malun rahibun, malun rabihun, harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Apa yang membuat para sahabat ketika Nabi menyerukan untuk mereka berinfak dalam rangka jihad fisabilillah,
Lalu Abu Bakar datang dengan bahkan seluruh hartanya saat itu. Sehingga ketika ditanya, apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Anda, ya Abu Bakar? Allah wa Rasulullah. Umar datang dengan separuh hartanya. Utsman membiayai perang Tabuk dengan sepertiga biaya perang Tabuk ditanggung Utsman. 950 unta, 50 kuda, 1000 dinar atau 4 miliaran atau 8 miliaran diserahkan kepada Nabi untuk pembiayaan perang Tabuk. Apa yang membuat para sahabat semuanya mudah melepaskan seperti itu? Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin akan ada hari rekapan amal dan tidak akan ada ruginya. Karena orang yang mereka berdagang dengan Allah, mereka adalah orang yang katakan Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Dia berdagang yang tidak akan pernah ada ruginya. Fawa fi isati radiyah, sekarang dia sedang menikmati kehidupan yang penuh diridhoi oleh Allah Ta'ala, menikmati kenikmatan fi jannatin aliyah, surga yang tinggi. Qutufu adaniyah, setiap kenikmatan yang diinginkan selalu didekatkan oleh Allah, sehingga apapun yang diinginkan selalu cemepak, nggak ada yang inden, nggak ada yang pakai rekoso, nggak ada. Pengen mangga, mangganya pokoknya didekatkan. Tiduran bisa ngambil, duduk bisa ngambil, berdiri bisa ngambil. Lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid. Di surga dia mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Pokoknya yang dipingini sakjat keturutan. Di Jogja itu ada bakmi namanya Mbah Mo. Ada temen, dia penasaran banget, pengen makan bakmi ke Mbah Mo. Waris bakminya itu. Dia datang Mbak Taisa, disemayani sama yang jual, nanti makannya jam 11. Coba, hanya mau makan bakmi aja, bakmi godok atau bakmi goreng, itu harus nunggu jam Mbak Taisa, nunggunya sampai jam 11. Ngeluh. Pasti ngeluh. Di dunia banyak yang kita yaitu untuk mendapatnya dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan waktu yang panjang. Di dunia, di jannah, setiap yang dia kendaki akan disiapkan oleh Allah SWT. Bapak sekalian, bayangkan saat kita menerima kitab catatan amal ini. Apakah kita akan melihat kitab catatan amal dengan tangan kanan kita sehingga dimuliakan malaikat, bahkan setelah malaikat mengucapkan salam, salamun alaikum. Selamat atas Anda wa ahlu jannah. Bahkan malaikat mempersilahkan dengan ungkapan sangat dengan penuh penghormatan, kulu wasrobu hanian bima aslabtum fil ayamil khaliyah. Silahkan makan, silahkan minum sepuas Anda. Ini semuanya adalah dengan sebab amal-amal Anda masa lalu di dunia. Kalau orang Jawa bilang, monggo katuran dahar, katuran ngunjuk, sak sekecani pun ini dengan sebab amalan Anda ketika di dunia. Sangat dimuliakan. Tapi kalau sampai dia menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri, kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu lam ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu thumma jahima sallu. Kata Allah, adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya, maka apa ucapannya? Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celakanya diriku, seandainya aku tidak menerima kitab catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah. Aku enggak sadar betul, aku enggak tahu akan ada hari-hari rekapan amal seperti ini. Maka dia tinggal kemudian menyesal dengan penyesalan panjang. Aduhai seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Tapi kematian bukan akhir segala-galanya. Bahkan kematian awal dari segala-galanya kehidupan di kampung akhirat. Dia tinggal nyesel.
Selama ini di dunia, dia menjadi budak-budak harta. Waktunya habis untuk mengumpulkan harta. Menjadi budak-budak kekuasaan. Waktunya habis untuk mengejar kekuasaan. Dan tinggal menjadi penyesalan. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Aduh, hartaku yang banyak sudah tidak berguna lagi. Aduh, kekuasaanku telah hancur, binasa. Hari-hari tinggal hari-hari pertanggungjawaban. Yang Allah perintahkan malaikat. Khuduhu. Wahai malaikat, tangkap dia. Khuduhu fahullu. Belenggu dia. Thumma jahima sallu. Lalu lemparkan dia ke jahanam. Thumma fi silsilatin sab'una dira'an fasluku. Dia ikatlah dengan tali yang panjangnya 70 hasta untuk dilemparkan ke jahanam. Bapak sekalian, itu hari saat kita menghadap Allah Ta'ala. Dengan apa kita akan tebus semua suasana yang kayak gitu? Itu yang harus menjadi renungan setiap mukmin. Enggak ada tebusan terbaik kecuali dia persiapkan baik-baik tauhidnya. Dia persiapkan baik-baik untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia siapkan baik-baik untuk senantiasa bagaimana dia beramal yang baik kepada manusia akhlul karimah. Paling enggak ini poin-poin yang sangat penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan yang akan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Ta'ala. Tentu uraiannya sangat panjang lebar. Sekalian, ini dulu yang kita sampaikan. Minta maaf. Mudah-mudahan manfaat. Pertanyaan aja.